Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan aku Arif dan kali ini guys, kita lanjut lagi untuk belajar materi-materi terbaru persiapan teman-teman menghadapi SKD tahun 2024, dan ini adalah hari ke-6 teman-teman dari pelaksanaan SKD CPNS tahun 2024. Dan kali ini kita lagi-lagi ya akan ngebahas soal TWK, karena ini perlu banget untuk dilatih mengingat ini yang menjadi momok yang sangat-sangat menakutkan buat teman-teman. Rata-rata ya memang dinilai TWK-nya paling rendah. Jadi kali ini kita bakal bahas lagi untuk soal-soal TWK. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita ke informasinya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik juga tombol lonceng di sampingnya biar nanti kalian dapat notifikasi kalau aku udah upload video-video terbaru. Share juga videoku ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagramku di @muhammadarifm, karena di sini kita akan latihan-latihan soal setiap hari dan juga ada tips serta triknya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk di-follow ya. Oke teman-teman, jadi untuk sistem pembelajaran kali ini aku akan menampilkan soal yang terlebih dahulu. Jadi sebelum kita ngebahas, aku pengen kalian jawab dulu ya soal-soalnya. Jadi silahkan nanti kalian jawab dulu, nanti baru kita hitung. Teman-teman hitung benar berapa untuk menilai nih kemampuan teman-teman terlebih dahulu, baru kita ngebahas soalnya ya. Jadi nanti aku bakal tampilkan soalnya, kalian langsung aja pause videonya untuk ngerjain. Jadi setelah selesai baru kita bahas bersama ya. Kalau disiap teman-teman, langsung aja kita ke soalnya. Ini dia, kerjakan terlebih dahulu ya. Oke teman-teman, jadi itu dia soalnya. Sekarang kita langsung aja ke pembahasan. Silahkan kalian catat jawabannya ya. Nanti di akhir video kalian komen di bawah kalian benar berapa, oke? Nah, jadi buat teman-teman yang sekarang nih lagi nyari tempat buat belajar latihan-latihan soal yang ada waktunya, kalian bisa langsung ke sini teman-teman ya, jadi cpns.com. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi buat teman-teman yang pengen latihan-latihan soal untuk SKD bisa klik di sini pembelian paket soal. Ya, teman-teman silakan aja diklik. Nah, jadi ada diskon teman-teman ya dengan menggunakan kode Dunia CPNS. Nanti akan ada potongan sebesar 27.000. Nah, untuk soal-soalnya seperti apa? Nanti kita bisa coba ya teman-teman yang pengen nyoba-nyoba dulu, itu ada tryout gratisnya. Teman-teman bisa klik di sini. Nah, jadi untuk soalnya itu seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman itu nanti bisa mengerjakan 110 soal ya. Dan bahasanya sudah CAT seperti yang ada di tes CPNS nanti. Nanti akan ada waktunya dan teman-teman harus mengerjakan sebanyak 110 soal ya. Nah, jadi di sini teman-teman juga ketika selesai nanti akan muncul skornya berapa. Ya, ini kita random aja ya ngerjainnya untuk contoh. Jadi misalnya nih, ini kita random aja ya. Kemudian nanti teman-teman silakan dikerjakan sampai dengan selesai ya. Nanti kalau sudah, contohnya seperti ini, teman-teman klik selesai. Nanti akan muncul langsung skornya ya. Nah, ini saya karena ngejawabnya asal, jadi memang tadi jawaban saya salah teman-teman. Nanti akan ada hasilnya seperti ini. Jadi teman-teman bisa langsung ngerjain dan bisa langsung dapat nih hasilnya seperti apa. Apakah teman-teman lolos passing grade ataupun tidak ya. Nah, buat teman-teman jadi silakan aja langsung untuk melakukan pembelian. Kalian bisa langsung aja klik di jadicpns.com. Kita kembali lagi ke soal yang pertama teman-teman. Yang pertama, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga peradilan memegang peranan vital dalam menegakkan hukum dan keadilan. Satu lembaga peradilan yang memiliki kewenangan khusus adalah Mahkamah Agung atau MA. Pernyataan mana yang paling tepat untuk mencerminkan aspek penting dari peran Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia? A. MA berwenang mengadili sengketa antar lembaga negara. B. MA berwenang mengadili perkara pidana dan perdata. C. MA berwenang mengadili sengketa hasil pemilu. D. MA berwenang mengadili perkara pelanggaran HAM berat. Atau yang E. MA berwenang untuk mengadili perkara yang terkait dengan konstitusi. Nah, langsung aja kita ke pembahasan. Jawaban yang tepat itu adalah yang B teman-teman ya. Jadi MA itu berwenang untuk mengadili perkara pidana dan perdata. Nah, Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara yang bersifat kasasi dalam bidang pidana dan perdata. Dalam hal ini, MA bertugas untuk memberikan putusan akhir dan mengawasi penerapan hukum yang konsisten di seluruh wilayah Indonesia.
MA juga dapat mengawasi dan memberikan putusan terhadap keputusan peradilan di bawahnya, yaitu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Kemudian untuk penjelasan yang lainnya seperti apa nih? Kenapa pilihan-pilihan yang lain kurang tepat ya? Untuk pilihan A, MA tidak secara khusus mengadili sengketa antar lembaga negara karena hal tersebut adalah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Kemudian untuk mengadili sengketa hasil pemilu juga bukan kewenangan dari MA, melainkan kewenangan khusus dari Mahkamah Konstitusi. Kemudian juga untuk kewenangan mengadili perkara pelanggaran HAM berat umumnya berada di pengadilan HAM, bukan langsung di bawah MA. Lalu untuk mengadili perkara yang terkait dengan konstitusi adalah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, bukan Mahkamah Agung. Ya, jadi jawaban yang tepat itu adalah yang B, teman-teman. Gimana? Jawabannya benar? Nah, kita lanjut lagi ke soal yang kedua. Komisi Yudisial atau KY merupakan lembaga independen yang memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan profesionalitas hakim di Indonesia. Pernyataan mana yang paling tepat mencerminkan fungsi Komisi Yudisial dalam rangka mewujudkan sistem peradilan yang bersih dan terpercaya? A. KY berwenang menjatuhkan sanksi kepada hakim yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik. B. KY berwenang mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh hakim. C. KY berwenang mengangkat dan memberhentikan hakim. D. KY berwenang membuat peraturan perundang-undangan tentang peradilan. Atau yang E. KY berwenang mengawasi kinerja Mahkamah Agung. Nah, jawaban teman-teman apa? Kita langsung aja ke pembahasan ya. Jawaban yang benar itu adalah yang A, teman-teman. Jadi Komisi Yudisial atau KY berwenang untuk menjatuhkan sanksi kepada hakim yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Alasannya kenapa? Karena KY memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi dan menjaga perilaku hakim, termasuk menjatuhkan sanksi bagi hakim yang melanggar kode etik dan perilaku hakim. Hal ini bertujuan untuk menjaga independensi, integritas, dan kredibilitas dari peradilan. Kemudian kita akan ngebahas juga kenapa pilihan-pilihan yang lain itu kurang tepat, teman-teman. Kalau yang B ini ya, KY itu tidak berwenang untuk mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh hakim. Pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara pidana. Kemudian untuk yang C, KY juga tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan hakim. Kewenangan ini berada di tangan presiden berdasarkan usulan dari Mahkamah Agung. Yang D, KY tidak berwenang untuk membuat peraturan perundang-undangan tentang peradilan. KY memiliki fungsi untuk pengawasan, bukan legislasi. Ya, perlu diingat juga teman-teman. Lalu yang E, KY tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi kinerja Mahkamah Agung secara langsung. Mahkamah Agung memiliki independensi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Ya, jadi jawaban yang tepat itu adalah yang A. Gimana teman-teman sejauh ini? Gimana jawabannya benar? Kita lanjut lagi ke soal yang ketiga, teman-teman ya. Gerakan reformasi yang dipelopori oleh golongan intelektual dan mahasiswa merupakan akhir dari masa pemerintahan Orde Baru. Gerakan tersebut dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Berikut yang merupakan faktor politik lahirnya gerakan reformasi adalah: A. Semakin maraknya praktik KKN dalam pemerintahan. B. Terjadinya penjarahan dan perusakan fasilitas umum di Jakarta dan Surabaya. C. Kesulitan mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok. D. Belum adanya keadilan dalam perlakuan hukum. Atau yang E. Merosotnya nilai rupiah terhadap mata uang asing. Menurut kalian jawabannya yang mana? Kita langsung ya ke pembahasan. Jawabannya adalah yang D, teman-teman. Nah, yang melatar belakangi lahirnya gerakan reformasi adalah karena belum adanya keadilan dalam perlakuan hukum. Faktor politik yang menjadi latar belakang gerakan reformasi adalah ketidakadilan dalam sistem hukum, di mana hukum seringkali tidak diterapkan secara adil dan merata, khususnya kepada para penguasa dan pejabat pemerintahan. Hal inilah yang menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem pemerintahan Orde Baru yang otoriter. Kita bahas juga pilihan-pilihan yang lain kenapa kurang tepat. Pilihan yang A, maraknya praktek KKN adalah faktor penting tetapi lebih berkaitan dengan aspek pemerintahan yang buruk ya. Tapi aspek pemerintahan yang buruk bukan aspek politik secara langsung. Kemudian yang B, penjarahan dan perusakan fasilitas umum merupakan dampak sosial, teman-teman ya. Ini adalah dampak dari krisis, bukan faktor politik yang melahirkan gerakan reformasi. Yang C, kesulitan mendapatkan barang kebutuhan pokok adalah faktor ekonomi, teman-teman ya, bukan politik. Kemudian yang E, merosotnya nilai rupiah adalah faktor ekonomi juga, yang turut memperparah situasi, tetapi tidak langsung berkaitan dengan faktor politik. Karena yang ditanyakan faktor politik ya, yang ini adalah faktor ekonominya.
ya. Jadi nanti kalau misalnya ada faktor ekonomi, nah ini masuk teman-teman. Jadi nanti silahkan lagi teman-teman dielaborasi soal-soalnya ya. Kita lanjut ke soal yang keempat. Indonesia merupakan negara kepulauan yang besar dan bersifat majemuk dengan keanekaragaman budaya di dalamnya. Perbedaan dalam masyarakat bangsa Indonesia tidak terelakkan sehingga harus dipersatukan. Hal yang diperlukan untuk menyatukannya adalah A. Persatuan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. B. Tekad dan semangat juang yang tinggi. C. Rasa cinta tanah air dan rela berkorban terhadap bangsa Indonesia. D. Jiwa patriotisme dan bela negara untuk mempertahankan kedaulatan negara. Atau yang E. Keterikatan antar golongan dalam masyarakat. Jawaban kalian yang mana? Kita langsung simak ya. Jawaban yang benar adalah yang A, teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat untuk menyatukan keanekaragaman budaya dan perbedaan di Indonesia adalah dengan persatuan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Alasannya kenapa? Karena Indonesia adalah negara yang sangat majemuk, terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan. Nah, untuk menciptakan persatuan ini diperlukanlah sikap yang tidak membedakan latar belakang masyarakat, sehingga warga negara merasa memiliki dan berkontribusi terhadap negara. Persatuan inilah yang juga sesuai dengan semangat Pancasila, khususnya sila ketiga Persatuan Indonesia. Kita akan bahas juga pilihan yang lain kenapa kurang tepat. Untuk pilihan yang B, tekad dan semangat juang yang tinggi itu penting, tetapi lebih berhubungan dengan motivasi individu dan kolektif dalam mencapai tujuan, bukan langsung berkaitan dengan mengatasi perbedaan. Lalu yang C kenapa kurang tepat? Karena rasa cinta tanah air dan rela berkorban itu penting dalam membangun negara, tetapi bukan faktor utama untuk menyatukan perbedaan budaya dan latar belakang. Kemudian yang D, jiwa patriotisme dan bela negara lebih berfokus pada pertahanan dan kedaulatan, bukan menyatukan keragaman. Yang E, keterikatan antar golongan dalam masyarakat penting, namun persatuan yang tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan adalah kunci utamanya ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang A. Gimana teman-teman, sejauh ini udah benar berapa? Kita lanjut lagi ke soal yang kelima teman-teman. Seorang pejabat negara terlibat dalam praktek korupsi. Tindakan tersebut dapat dikaitkan dengan pelanggaran sila kedua Pancasila. Karena, kenapa nih disebut pelanggaran terhadap sila kedua? Alasannya kenapa? Apakah yang A, karena korupsi merupakan tindakan yang merugikan negara? Atau B, korupsi menunjukkan ketidakadilan dan ketidakpedulian terhadap sesama? Atau yang C, korupsi dapat merusak citra negara di mata dunia? Atau yang D, korupsi melanggar hukum yang berlaku? Atau yang E, semua jawaban di atas benar? Jawaban teman-teman yang mana? Kita langsung buktikan. Jawaban yang tepat itu adalah jawaban yang tepat yang B, teman-teman. Karena korupsi itu menunjukkan ketidakadilan dan ketidakpedulian terhadap sesama. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila ini menekankan pentingnya sikap kemanusiaan, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama. Korupsi mencerminkan sikap yang tidak adil dan tidak beradab, karena merugikan kepentingan orang lain, terutama masyarakat luas, yang seharusnya diuntungkan oleh kebijakan atau anggaran yang disalahgunakan. Ya, kita bahas juga untuk pilihan yang lain kenapa kurang tepat. Yang A, kenapa nggak benar? Ya, karena meskipun benar bahwa korupsi merugikan negara, tapi alasan ini lebih berhubungan dengan dampak ekonomi teman-teman, tidak langsung terkait dengan pelanggaran kemanusiaan dan keadilan, ataupun tidak berdampak langsung terhadap sila kedua. Untuk yang C, merusak citra negara di mata dunia adalah salah satu dampak dari korupsi. Tetapi ini lebih terkait dengan aspek reputasi internasional ya, bukan pelanggaran terhadap sila kedua. Untuk yang D, melanggar hukum adalah aspek yang benar, tetapi ini berkaitan dengan sila keempat tentang ketaatan pada hukum dan keadilan dalam kehidupan bernegara, bukan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang E, tidak semua jawaban benar, ini juga salah ya, karena dia udah jelas ini nggak sesuai dengan sila kedua. Adalah ketidakadilan dan ketidakpedulian terhadap sesama. Jadi kalau semuanya benar juga, itu juga salah teman-teman ya. Karena jawaban yang tepat itu adalah yang B tadi. Teman-teman gimana sejauh ini, udah benar berapa? Jangan lupa nanti komen di bawah ya. Kita lanjut ke soal yang ke-6. Pemerintah memberikan subsidi bahan bakar minyak atau BBM untuk masyarakat miskin. Kebijakan ini bertujuan untuk A, menjaga stabilitas harga BBM di pasaran. B, membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan hidupnya. C, meningkatkan pendapatan negara dari sektor energi. D, mendapatkan dukungan politik dari masyarakat. Atau yang E, menjaga keharmonisan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Untuk soal nomor 6, teman-teman silahkan komen di bawah karena ini adalah PR teman-teman ya. Jadi soal nomor 6 ini PR, teman-teman silahkan komen jawaban kalian apa.
Untuk jawaban yang benar nanti bakal aku komen dan aku pin pada kolom komentar video ini. Makanya teman-teman silahkan ya nanti disimak lagi, balik lagi ke video ini untuk ngecek jawaban yang benar. Untuk PR-nya adalah jawaban yang mana. Oke teman-teman, jadi itu dia video pembahasan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah nanti aku bakal share lagi ke kalian latihan-latihan soal lainnya. Silakan teman-teman juga komen kalian pengen latihan soal yang mana, apakah TWK aja kita perbanyak atau bahas juga TIU dan TKP. Jadi teman-teman silahkan komen. Oke, jadi itu dia. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa teman-teman. Selamat belajar.